Selamat pagi sahabat Sonora dan Smart Listener. Hari ini Minggu 15 Mei 2022. Kita akan simak perbincangan rekan Beni Dialog Jogja Kreatif dengan tema Dana bagi hasil cukai hasil tembakau persembahan pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Yogyakarta yaitu Mas Bimo Adi Saputro dan juga pelaksana pemeriksa kantor Bea Cukai Yogyakarta Mbak Nur Afni. Dan ini langsung dari Car Free Day Tandang Yogyakarta Jogja Kreatif di Jalan Ibda Tut Harsono. Kita akan simak perbincangannya bersama rekan Beni. Silahkan rekan Beni. Ya, terima kasih Cynthia. Selamat pagi sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Selamat pagi juga para pengunjung Tandang Jogja Kreatif Car Free Day persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dari penggal Jalan Ibda Tut Harsono atau di depan Rumah Dinas Wali Kota Yogyakarta, ini juga masih di area Pemkot Yogyakarta di area Timoho ya. Kali ini Tandang Jogja Kreatif di area Jalan Ibda Tut Harsono. Kalau di beberapa bulan lalu di Jalan Jenderal Sudirman, nah ini bergeser ke Jalan Ibda Tut Harsono. Dan sahabat saudara juga Smart Listener, juga semua pengunjung Tandang Jogja Kreatif di kesempatan hari Minggu 15 Mei 2022, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan spesial persembahan pemerintah Kota Yogyakarta dan temanya di kesempatan hari Minggu ini adalah mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, seperti apa dana bagi hasil cukai? Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai ini hal-hal yang ilegal terkait dengan rokok, cukainya ada yang ilegal juga, bagaimana pengungkapan kasusnya, apa ciri-cirinya yang harus Anda waspadai juga. Dan kenapa sih kita harus peduli dengan hal-hal yang mungkin tidak dipedulikan, tapi ini penting karena apapun barang-barang yang kita beli tentu harus legal. Nah, apalagi bea cukainya seperti itu. Bersama kami di pagi hari ini sudah hadir fungsional PBC ahli pertama Bea Cukai Yogyakarta. Fungsional PBC ini adalah pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Yogyakarta, Mas Bimo Adi Saputro. Selamat pagi Mas Bimo. Selamat pagi Mas Beni, selamat pagi sahabat Sonora ya, sama Smart Listener. Izin bergabung, nanti kita sharing terkait di BHJHT Mas. Nah, itu dia, penting sekali harus diketahui oleh masyarakat luas ini Mas ya. Dan nanti juga masyarakat juga bisa menginformasikan kepada Bea Cukai Yogyakarta. Di samping, kalau Anda melihat di samping kirinya Mas Bimo atau di sebelah kanan, kalau dari kamera, pokoknya yang tengah yang paling cantik di antara kita berdua Mas Bimo, gitu kan. Ini pelaksana pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta Mbak Nur Afni. Selamat pagi Mbak Afni. Selamat pagi Mas Beni, selamat pagi sahabat Sonora. Baik, ini sehat ya Mbak sehat, Afni ya? Alhamdulillah. Ini. Baik. Nah, mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ini singkatnya DBH-CHT. Nah, ini seperti apa nih? Mas Bimo atau Mbak Afni dulu? Mas Bimo dulu nih menjelaskan ini apa sih kita harus ngurusi dana bagi hasil, ini ngapain Mas gitu? Apa nih Mas? DBH-CHT gitu ya. Tadi Mas Beni kayaknya ngomong DBH-CHT itu jelimet ya? Iya. DBH-CHT. Hasilnya ada dua. Kalau dana masyarakat tahu, bagi tahu, hasil tahu. Cukai, nah ini. Cukai ini masih kayak kurang familiar Mas. Cukai itu apa sih gitu? Nah, sebelum masuk ke DBH-CHT, mungkin sahabat Sonora, Smart Listener perlu tahu nih, termasuk para pengunjung di Car Free Day gitu ya. Yes. Sebelum masuk ke DBH-CHT, cukai itu dulu apa gitu, biar lebih tahu nanti DBH-CHT. Nah, kalau cukai itu sebenarnya pungutan negara, sama kayak pajak, Mas Beni. Sama kayak pajak, cukai hanya saja yang dikenakan itu barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu. Jadi tidak semua barang nih kayak itu mie instan itu tadi ya nggak kena. Jadi ada barang-barang tertentu yang kena cukai. Nah, barang-barang mana aja itu yang punya sifat karakteristik tertentu yang ditetapkan di Undang-Undang Cukai. Sifatnya ada 3 kurang lebih. Yang pertama atas konsumsinya itu perlu dikendalikan, terus atau dibatasi gitu ya. Yang kedua atas peredarannya perlu diawasi. Ya, yang ketiga adalah atas pemakaiannya, atas konsumsinya atas barang itu menimbulkan dampak negatif.
Jadi ada 3 itu, dan itu sifatnya bukan akumulatif tapi hanya pilihan. Ketika sudah memenuhi satu barang, satu sifat itu bisa ditetapkan sebagai barang yang dikenakan cukai. Kalau di istilah kami di undang-undang itu disebutnya barang kena cukai, BKC. BKC, iya, barang kena cukai. Itu. Jadi cukai itu hanya untuk barang-barang yang kena cukai, BKC. Nah, atas sifat-sifat yang tadi dimiliki tadi. Ya. Nah, untuk jenisnya mungkin Mbak Hafni lebih. Jenisnya apa nih Mbak Hafni? Tadi tahu nih. Tidak setiap barang kan? Iya, tidak semua barang. Kalau sampai saat ini baru ada 3. Jadi masih ada kemungkinan untuk nambah. Ya. Nah, kalau sekarang itu ada yang pertama etil alkohol atau etanol, kemudian MMA atau minuman mengandung etil alkohol seperti miras. Nah, dan yang ketiga itu cukai, hasil tembakau. Hasil tembakau. Ya, hasil tembakau itu ya rokok itu ya, sigaret, cerutu, terus klobot, termasuk tis. Kemudian ada juga vape dan HPTL atau hasil pengolahan tembakau lainnya. Tapi ini juga sedang lagi dikaji ya Mas ya, mau nambah buat plastik. Soalnya plastik kan memang ada dampak negatifnya kan untuk lingkungan, termasuk syarat yang harus dikenai cukai juga, tapi masih dalam pengkajian. Dalam pengkajian ya. Iya. Ini. Jadi menambahkan sedikit ya, Mas Beni. Jadi tadi sampaikan kayak etil alkohol gitu ya, kan bisa mempunyai sifat karakteristik merusak lingkungan, termasuk orang yang pakai gitu ya. Betul. Kan banyak yang miras-miras. Ini etil alkohol dulu ya. Etil alkohol yang ketika digunakan salah gitu, itu bisa merusak lingkungan, bisa merusak orang yang pakai. Apalagi miras gitu ya. Kalau kita sering dengar orang ngoplos gitu, nggak sesuai takarannya istilahnya gitu. Itu kan ada efek sampingnya, bisa jadi ada yang meninggal dan sebagainya. Overdosis. Nah, perlu dikendalikan. Nah, yang terakhir yang kita akan mengerucut di situ hasil tembakau. Makanya tadi istilah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, jadi yang kita diskusikan pada pagi hari ini itu cukai yang hasil tembakau, hasil tembakaunya bukan itu dari EA ataupun MMA. Oh, gitu. Iya. Nah, ini etil alkohol itu apakah kategorinya yang dalam tanda kutip hanya minuman keras seperti sekarang nih sanitizer itu mengandung alkohol. Lah ini apakah juga kena cukai ini? Sebelum nanti kita ke hasil tembakau. Oh iya. Ya. Kalau hand sanitizer ya, itu kan sebenarnya juga olahan dari alkohol gitu ya, dicampur dengan takaran tertentu. Itu pemanfaatannya untuk medis ya kalau di sana. Medis, ini. Itu di kami sebenarnya kalau etil alkoholnya kena cukai. Tapi ketika digunakan untuk barang-barang yang bukan BKC, kayak tadi BKC kan ada 3 itu, bukan untuk miras gitu ya. Berarti itu akan ada fasilitas pembebasan. Jadi dibebaskan karena peruntukannya jelas untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Biasanya juga ada juga untuk sisi lainnya untuk kosmetik, biasanya ada mengandung alkohol gitu ya. Nah, itu juga ada pembebasan. Industri kosmetik kita bebaskan untuk etil alkohol. Untuk etil alkohol gitu. Jadi memang ada ketentuannya. Ada ketentuannya, ada prosedurnya. Jadi tidak semua etil alkohol terus kena cukai gitu ya. Jadi tergantung peruntukan juga ya, Mas ya. Kan secara persyaratan dia juga tidak menimbulkan dampak negatif ya, tidak menimbulkan konsumsinya tidak perlu dibatasi gitu. Jadi tidak masuk ke syarat barang kena cukai tadi itu. Tidak masuk ke syarat barang BKC, barang kena cukai itu ya. Nah, ini yang hasil tembakau. Nah, kalau hasil tembakau ini kategorinya seperti apa nih Mbak Hafni atau Mas Bimo ini? Atau ya, hasil tembakau tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hafni ya. Jenis-jenisnya ada sigaret. Yang pertama, sigaret itu kalau masyarakat umum taunya rokok gitu ya. Jadi tembakau atau rajangan tembakau dilinting dengan kertas gitu, itu namanya sigaret. Ada yang dilinting dengan mesin, sigaret kretek mesin kalau ada dibungkus rokoknya itu SKM gitu ya. Yang harganya mungkin luar biasa, lumayan ya. Terus ada yang dilinting dengan tangan, sigaret kretek tangan. Itu yang harganya mungkin lebih di bawahnya SKM gitu. Karena secara tarif cukai memang berbeda antara SKM dan SKT. Itu yang pertama. Kemudian ada yang dilinting dengan daun. Klobot. Klobot. Iya, klobot. Itu dengan dilinting daun jagung. Kemudian ada juga tis yang sekarang lagi booming ya. Tingwe istilahnya. Linting dewe. Orang datang beli yang rajangan gitu kan.
Sudah on-onan gitu. Betul. Toples yang rasa jengkol, rasa pete gitu ya. Betul. Enggak saya rasa gitu ya. Ngeri juga ya. Nasi Padang gitu ya. Terus kadang ngelinting di situ sambil ngopi atau dibawa pulang terus ngelinting dewi. Nah itu tisnya itu ada yang memang bagian dari BKC. Itu ada juga vape yang mungkin generasi milenial. Kayak Mas Benny ini juga mungkin penggemar vape juga yang rokok elektrik yang ada rasa-rasanya juga. Betul. Gitu. Cairan tapi bisa keluar kebulnya itu. Kebulnya yang baunya manis-manis, baunya manis. Rasa jengkol tadi itu. Iya. Gitu. Nah itu semua yang diolah atau hasil olahan dari tembakau itu kena cukai. Kena cukai. Iya. Nah ini makanya nanti kan cukai tadi pungutan negara ya, itu jadi sumber penerimaan negara gitu kan. Nanti setelah 1 tahun periode anggaran gitu kan, dialokasikan 2%-nya atau berapa persennya itu dikembalikan ke daerah. Itu namanya DPH CHT. Oh, jadi sudah mulai bagi hasilnya gitu. itu nyambungnya di situ ya, Mas. Dikasih ke atau dialokasikan ke semua pemerintah daerah yang punya cukai atau yang penghasil tembakau, istilahnya kamu sudah berkontribusi ke penerimaan negara pusat gitu kan, kita kembalikan berapa persennya gitu untuk pemberdayaan di daerah. Gitu. Nah itu dia berarti sebagai masyarakat atau konsumen akhir gitu ya, berarti kita juga harus sadar bahwa ketika kita membeli produk-produk hasil tembakau itu kita juga harus beli yang legal karena kita juga mendukung negara juga dalam hal penerimaan negara juga gitu ya Mas ya. Ya betul sekali. Benar. Nah jadi harus hati-hati ini. Nah tapi kalau tadi seperti kita beli yang rajangan itu kita ngertinya ini saya bayar cukai enggak ya? Nah itu gimana Mas? Atau kalau rokok ciri-cirinya, cukainya seperti apa ini? Kalau misalkan ya saya harus beli yang legal atau seperti apa gitu Mas? Mbak Uni mau mencoba menjawab? Kalau rokok yang legal itu kan minimal pengemasannya itu yang pertama mungkin tadi masalahnya kalau yang tingwei gitu ya, kan kayak ada macam-macam kemasannya besar-besar gitu. Nah itu jadi kalau dia dikemasnya kurang dari 2,5 kilo, itu dia baru harus ditempeli pita cukai. Tapi jadi kalau pengemasannya itu masih bal-balan, masih misalnya di toples gede, seperti itu memang nggak harus ditempeli pita cukai seperti itu. Jadi kalau kurang dari 2,5 kilo, makanya kadang kalau di toko-toko tuh banyak bentuknya masih bal-bal terus dicomot-comot mau rasanya nyampur gitu. Nah itu nggak ditempeli pita cukai nggak apa-apa, karena memang dia pengemasannya besar dalam bal. Tapi kalau udah kecil-kecil kurang dari 2,5 kilo dipajang gitu, kecil-kecil dikemas di plastik ziplock biasanya ya, nah itu harus ditempeli pita cukai. Pita cukai itu harus ada syaratnya juga ya 2,5 kilo. Iya. Itu. Nah ini masyarakat juga harus tahu. Tapi siapa tahu lagi mau borong tembakau berapa kilo gitu, kalau untuk keperluan pribadi itu kena cukai nggak itu Mbak berarti? Ya berarti harus lebih dari minimal 2,5 kilo ya Mas ya. Jadi ini kebetulan saya ngelebur Mas Benny. Wah, bungkusi rokok nih. Ya, malam mingguan kok bungkusi ya Mas. Betul deh Mas Benny. Ini contoh biasanya di pasaran kayak gini ya kalau yang tingwe gitu ya. Ada yang model sudah dikemas seperti ini gitu. Ada yang masih toples gitu ya. Betul. Baru kita datang minta yang tadi rasa jengkol, rasa petir dan sebagainya. Milih pengen rahasianya apa gitu kan. Sausnya gimana gitu ya. Betul. Nah kalau yang sudah dikemas kayak gini, ini kan di bawah 2,5 kilo gitu ya. Ini harus berpita cukai Mas Benny. Harus berpita cukai. Harus ada istilah kalau orang zaman dulu itu menyebutnya bandrol. Bandrol gitu ya. Wes dibanderol gitu ya. Sudah dibanderol, berarti sudah bayar cukai gitu. Nah kalau kayak gini polosan gitu, masih ilegal ini. Ilegal nih kayak gini. Ilegal itu. Dipajang di etalase gitu. Itu dianggap sudah sengaja menjual rokok yang ilegal, tis yang ilegal itu rokok itu. Ini harus hati-hati. Jadi penjual pun juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi kalau ketika masih dalam toplesan, orang datang baru minta dibungkusin, itu nggak apa-apa. Itu seakan-akan penjualan secara tradisional. Dan dikemas bukan untuk penjualan eceran, karena belum kemasan, masih toplesan. Masih gitu. Toplesan itu ya. Betul. Saya sering lihat itu yang jual itu masih toplesan. Itu masih nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan tipis gitu di situ. Ketika sudah dikemas itu, saya ngelembur tadi malam gitu kan, ngemas itu. Ini harus dibanderol. Dibanderol.
Nah, bandrolnya kayak gini mungkin, Mas Benny, mohon maaf. Kayak gini, tapi ini yang palsu nih Mas Benny. Saya bawa yang palsu. Oh, yang palsu. Ini, jadi kalau para perokok, para pengunjung Car Free Day, ada yang merokok boleh bawa bungkus rokoknya, nanti kita coba cek asli atau palsu, boleh. Oh, ketahuan juga ya Mas? Ketahuan. Ketahuan. Kita sudah bertapa berpuluh-puluh tahun di gua gitu, ngelihat, oh ini asli. Jadi begitu ngelihat aja bisa, ini kayaknya. Wah, dari jauh lihat sambil merem itu tahu. Tahu Di ya. Terawang dong yang Iya. ngeceknya. Ini enggak. Harus pakai alat. Ini ilegal gitu Ya. kan. Oh. Ini Ya. palsu kebetulan kita bawa. Ini ada contohnya. Ada juga yang ini Mas Benny. Nanti kita sebutkan juga. Ini nggak ada pita cukainya nih, polosan ini. Oh ini ada nih. Ini tapi palsu nih. Nah ini polos nih, nggak ada bandrolnya gitu ya. Iya. Ini palsu apa? Polos. Oh, polos. Nggak bayar cukai nih. Ini ilegal juga nih Mas. Ilegal. Karena nggak bayar cukai. Padahal packingannya bagus, rapi gitu ya. Ini bagus sih, kemasannya bagus, mereknya bagus. Terus dibungkus rapi pakai plastik gitu ya, di wrapping gitu. Tapi dia nggak bayar cukai, sayangnya gitu. Sayangnya tidak bayar cukai. Ilegal. Kalau rokoknya gimana? Ya enak juga Pak. Enak ya? Enak, tapi ilegal. Ilegal karena tidak bayar cukai bayar itu. Cukai. Sebenarnya Nah, bahaya juga, tapi bahaya ya juga rokok nanti, ilegal ini. Soalnya kan nggak ada pengawasan ya, nggak ada pengawasan dari kami, dari bea cukainya. Jadi apa yang ada di dalamnya itu kita nggak tahu gitu. Apa kayaknya pernah aku diceritain dari apa ya, Dinas Perindustrian apa lupa. Jadi itu rokok ilegal gitu disita. Nah begitu kan kalau rokok ilegal itu dihancurkan, dihancurkannya kan dibuka gitu ya, disobek tengah, dipatahkan ya. Dipatahkan gitu. Ternyata dalamnya itu malah serbuk gergaji. Waduh. Jadi itu bahaya juga ya buat konsumen gitu ya. Iya. Karena tapi malah grajen itu ya. Iya. Grajen. Ya pada ngebul sih Mas Benny, tapi beda ya, rasanya beda. Kalau udah di kotak gitu nggak tahu. Itu terkait rokok. Mungkin Mbak Hamdi bisa menyimpulkan rokok-rokok yang ilegal itu apa aja sih gitu? Ada 5 sebenarnya. Ada 5 kategori rokok ilegal. 5 ciri-cirinya. Yang pertama itu rokok polos tadi. Rokok polos. Ada pita cukainya. Tidak ada pita cukainya. Terus bisa ada pita cukainya, tapi palsu. Nah ini seperti kalau dilihat dia kan kayak cetakan HVS gitu ya. Iya. Sebenarnya kita itu kalau ngecek keaslian pita cukai itu pakai UV light. Jadi pakai UV light itu nanti kelihatan ada lambang bea cukainya, lambang NKRI-nya, lambang Garuda gitu. Ada hologramnya segala gitu nggak sih Mbak yang asli ya? Betul. Ya. Kalau ini ngeprint sendiri berarti? Ngeprint sendiri. Iya, kelihatan kertasnya jelek, nggak kayak kertas uang gitu sebenarnya. Oh iya, ini harus diwaspadai juga. Kayaknya ditempelin tapi ternyata tempelannya palsu ya. Nah, ya. Ada lagi apalagi, asli Mbak? Tempelannya, pita cukainya asli tapi bekas. Asli tapi bekas. Iya. Oh berarti itu nyomot yang asli terus ditempelkan gitu ya? Betul. Iya benar. Jadi rokok asli di kelupasnya dikletek pelan-pelan sampai masih bagus gitu terus ditempel ulang ke rokok lain. Lah kan itu sebenarnya curang, harusnya satu pita itu untuk satu rokok, tapi udah ditempel di sini, dilepas, tempel ke rokok lain. Itu kan juga mencurangi kan. Nah jadi makanya kalau kita buka rokok itu harus sampai patah. Harus sampai sobek. Harus sampai sobek ya. Karena ini untuk mencegah digunakan kembali. Iya benar. Jadi para penjual rokok juga jangan mau kalau misalnya ada sales yang menawarkan nanti ini kalau ada yang beli rokok dikleteknya pelan-pelan ya, dikumpulin nanti dijual ke saya. Pernah itu ada kayak gitu. Oh, ada ya? Jadi itu kan nanti kan hasilnya itu mau dibuat pemalsuan, dibikin pita cukai bekas. Terus, modusnya banyak ini ya. Iya, macam-macam banget emang kreatif. Kreatif ya, asli tapi palsu lah. Iya. Apalagi nih Mbak Afni yang ada lagi yang nomor 4 ya, itu salah peruntukan. Salah peruntukan. Iya. Jadi kalau di rokok di pita cukainya itu kan ada tulisannya rokoknya ini buat berapa batang gitu. Iya, misalkan 16 batang gitu. Iya, 16 batang itu dalamnya berarti juga yang harus isinya 16 isinya batang, 16. bukan 20 batang. Atau mungkin tulisannya di situ SKM, SKT, nanti ditempelkannya tidak sesuai, harusnya itu rokoknya SKM tapi pita cukainya SKT gitu. Oh gitu ya. Kan lebih murah soalnya. Lebih murah yang cukainya. SKM atau SKT? Yang SKT.
Oh, lebih murah SKT. Iya. Oh, ini tidak sesuai peruntukan. Nah, yang kelima apa nih, Mbak? Yang kelima tidak sesuai personifikasi. Tidak sesuai personifikasi. Jadi misalnya identitasnya apa salah gitu, Pak? Iya, itu kode pabriknya. Oh, kode pabrik. Kode pabriknya. Jadi harusnya perusahaan A yang buat tulisan di rokoknya itu dia produksi dari perusahaan A, tapi di kode pita cukainya itu perusahaan B. Yang gitu. Mana dua perusahaan itu bisa masuk ke dua kategori yang berbeda. Jadi kan semakin tinggi penghasilan penerimaan cukai di perusahaan tersebut, itu semakin tinggi cukainya. Itu semakin mahal harga rokoknya. Semakin mahal bisa harga juga rokoknya. Curangi kayak gitu ada juga. Apalagi sekarang tarif cukainya lumayan juga ya, Mas? Lumayan, lumayan banget. Kalau bisa dihitung-hitung gitu kan? Misalnya harga rokok yang 25.000 gitu ya, SKM gitu ya. Itu sebenarnya harga bayar cukai ke negara itu sekitar 16.000. 16.000. Nah, nggak sadar ya. Jadi para perokok itu kalau beli rokok 25.000 gitu. Beli rokok 25.000. Itu sekitar 60%-nya itu bayar cukai saja. Wah. Belum produksi rokoknya, belum distribusinya, marketingnya dan sebagainya. Jadi 60% itu bayar cukai. Jadi satu batang itu untuk SKM tarif cukainya itu 985 kalau nggak salah. Per batang. Per batang. Jadi sekali ngerokok selesai, misalnya satu rokok harganya satu batang 2.000 gitu ya. 985 itu bayar ke negara, kas negara. Kas negara. Dan saya yakin para perokok itu ikhlas. Oh betul, ikhlas. Iya, ikhlas. Yang nggak ikhlas istrinya, Pak. Oh gitu ya. Okay. Itu gambarannya, besarannya gitu ya. Iya. Yang nantinya kembali ke negara, pemerintah dan daerah gitu melalui DBH-CHT yang tadi di awal kami sampaikan. Nah, ini Mas, terkait dengan kembali ke daerah, apakah setiap daerah pasti dapat? Atau misalkan daerah ini nggak punya pabrik rokok, atau daerah ini nggak punya tanaman tembakau, apakah nanti dapat juga bagi hasil ini, Mas? Nah, ini pertanyaan bagus, Mas Benny. Jadi tidak semua daerah mendapatkan alokasi DBH-CHT. Jadi tadi sampaikan Mas Benny juga sudah menyimpulkan sebenarnya melalui pertanyaannya, hanya untuk daerah-daerah penghasil tembakau atau yang memiliki hasil tembakau itu pertama dapat alokasi. Yang kedua, mungkin nggak ada tembakau di situ, tapi memang banyak pabrik rokok, pabrik hasil tembakau, hasil olahan tembakau. Nah itu juga dapat alokasi untuk DBH-CHT. Jadi dua itu, entah itu produsen tembakau atau produsen pabrik hasil tembakau. Oh, itu dapat alokasi DBH-CHT. Iya. Nah, kalau misalkan di wilayah DIY sendiri, nah ini alhamdulillahnya di wilayah Pemprov DIY, baik itu provinsi, kota Yogyakarta, terus 4 kabupaten ya, 4 kabupaten Gunung juga. Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo, seluruhnya dapat, Mas Benny. Seluruhnya dapat ya? Seluruhnya kota dapat. Dan kabupaten semua dapat? Semuanya dapat. Hanya saja mungkin alokasi per kota daerahnya berbeda. Misalnya ada yang dapatnya sekian ratus juta gitu, ada yang berapa ratus juta gitu, beda-beda. Tergantung proporsi tadi, penyumbang untuk cukainya berapa. Oh, gitu. ya, tetap ada rumusan hitung-hitungannya, syarat dan ketentuannya semua berlaku. Juga sesuai ada aturan-aturannya masing-masing ya. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener juga pengunjung Car Free di Jogja Kreatif, Tandang Jogja Kreatif, ini 15 Mei 2022. Kami masih membahas mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH-CHT bersama narasumber fungsional PBC ahli pertama Bea Cukai Yogyakarta, Mas Bimo Adi Saputro, dan juga pelaksana pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta, Mbak Nur Hafni. Ya, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana ciri-cirinya. Kita harus mengetahui cukai yang legal tentu saja, tidak hanya sekedar cukai ditempel, tapi ada juga yang palsu, ada juga tidak sesuai peruntukan, dan juga apa saja barang-barang yang kena cukai. Jadi kenapa sih kita harus bayar cukai? Ini sebenarnya kewajiban atau pilihan, Mas? Bagi kita ya, bagi kita dulu, bagi kita sebagai masyarakat atau end user, dan bagi perusahaan, Mas. Nah, ini seperti apa nih, Mas? Kalau terkait cukai ya, kalau sebagai masyarakat atau end user itu pilihan. Kan kita bisa memilih untuk tidak membeli rokok gitu ya. Iya. Kita sisihkan buat yang lain gitu. Karena memang yang membayar cukai itu produsen atau industri hasil tembakau, yang memproduksi atau yang mengolah tembakau itu tadi. Hanya saja pembebanannya nanti akan
teruskan ke konsumennya. Ketika tarif cukai naik, otomatis yang dompetnya berkurang lebih itu pasti konsumen yang akan merasakan dampaknya gitu secara signifikan. Gitu. Jadi kalau bagi saya, menurut saya gitu ya, pasti konsumen bisa milih. Misalnya dulu rokoknya yang SKM gitu yang mahal gitu. Ketika tarif cukai naik pasti akan memilih coba alternatif yang kedua gitu, yang SKT yang lebih murah gitu. SKT. Nah, SKT mahal lagi, banyak nih Tingway, ya kan, mulai menjamur nih Tingway. Iya. Nanti kalau Tingway naik lagi ya nggak tahu nih. Nanti yang Gergajen itu mungkin jadi rame juga bisa jadi. Bisa jadi. Itu ya. Bisa jadi. Tapi tidak baik untuk kesehatan itu. Iya, nggak baik untuk kesehatan. Itu terkait cukai ya bagi bagi produsen gitu, khususnya hasil tembakau ya saya harapkan memang ini kewajiban. Bagi Bapak Ibu yang memang mau berusaha terkait produksi hasil tembakau ya kami harapkan berusahalah yang legal gitu kan, urus izinnya di pemerintah daerah gitu untuk izin usahanya, kemudian izin di kami terkait produsen hasil tembakau. Di kami ada perizinan NPP BKC Mas Benny, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Barang kena cukai. Ya, jadi kalau udah legal gitu, produksinya aman, nyaman gitu kan, di pasaran juga nggak perlu bekerja-kejaran dengan kami gitu kan. Nah, kita kan ada kegiatan operasi pasar juga Mas untuk memastikan rokok di pasaran legal ya, betul. Legal tidaknya. Nah, ini terkait dengan penegakan hukumnya seperti apa nih Mas? Penegakan hukumnya, apalagi tadi juga sudah dijelaskan juga bahwa industri ini juga harus bayar cukai, jangan sampai ya tadi kucing-kucingan atau kita konsumen merasa dirugikan. Aku pengennya menyumbang negara loh ini, tapi kok ternyata barang yang aku beli ini cukainya palsu. Nah, penegakan hukumnya gimana nih Mas? Kalau dari kami gitu ya di Bea Cukai Yogyakarta kami ada 2 program gitu, pengumpulan informasi, kemudian juga operasi bersama gitu. Kegiatan kami juga beberapa bersinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah DIY gitu ya. Dan ada beberapa hasil tangkapan kami di situ gitu. Jadi itu program kami. Tapi untuk masyarakat umum gitu bisa berkontribusi untuk peredaran rokok ilegal itu bisa. Kalau misalnya pas beli rokok itu dilalahnya gitu, dilalah ya bahasa Spanyol ini. Di warungnya gitu. Secara kebetulan tiba-tiba angel ya Mas ya. Angel ya. Dilalah itu. Dilalah wis angel bahasanya. Dilalah lihat gitu ada rokok yang kayaknya ilegal nih gitu kan. Bisa sampaikan ke kami. Nah, bisa sampaikan ke kami. Bisa di WA boleh di 0811 283 1051. 0811 283 1051. Atau Instagram. Instagram tinggal cari aja Bea Cukai Yogyakarta. Bea Cukai Yogyakarta. Jangan lupa di follow. Nah, ini sekalian iklan nih Mas. Betul, Bea Cukai Yogyakarta di follow, jangan lupa. Ya, terus di mention juga. Nah, tapi kalau mau lapor kadang-kadang kita takut Mas. Wah, lapor ini nanti saya kenapa-napa gitu ya. Nah, takutnya malah nanti jadi kenapa atau malah jadi masalah lagi atau saya nanti ketahuan yang laporin saya yang didatengin atau gimana nih Mas? Itu nanti kita rahasiakan ya Mas ya. Jadi identitas pelapornya kita rahasiakan dan sebenarnya dari penindakan-penindakan yang sudah kami lakukan justru kebanyakan dari masyarakat informannya. Oh, justru masyarakat ini. Berarti masyarakat sudah sadar ya. Iya, banyak yang aktif memang untuk melaporkan. Bisa juga tadi selain WhatsApp dan Instagram, bisa juga telepon di kantor kami di 0274 489 405. Nah, jangan khawatir sahabat Sonora Smart Listener juga pengunjung Car Free Day apabila Anda menemukan yang cukai ilegal ataupun yang malah nggak ada cukainya bisa melaporkan itu. Justru lebih baik harus melaporkan. Harus melaporkan. Nah, temuan selama ini sejauh ini seperti apa nih Mas atau Mbak yang menjelaskan di Yogyakarta ini apakah ada juga peredaran yang ilegal atau yang nggak pakai cukai sama sekali, yang palsu tadi atau tidak sesuai peruntukan? Kalau di wilayah ini kemarin saya sempat lihat di sosmednya itu ada pengungkapan juga itu Mas dari barang yang dikirim itu kok terus ditangkap, ini kenapa ini katanya? Nah, kalau selama ini kebanyakan terakhir sih kasusnya all shop ya Mas ya. Jadi penjualannya itu secara online. Secara online. Penjualan rokok secara online terus ya alhamdulillah bisa kita
tangkep juga ininya. Jadi sebelum saat pendistribusiannya itu bisa kita hentikan gitu. Tapi kebanyakan ya seperti ini yang tidak ada pita cukainya atau pita cukainya palsu. Jadi dia kebanyakan itu meniru rokok-rokok yang sudah ada. Jadi rokok-rokok LA misalnya itu nanti dia bisa L4 atau Laris atau apa, jadi tulisannya itu mirip-mirip rokok-rokok yang sudah terkenal. Oh gitu. Nah, jadi orang kalau sepintas melihat itu kayaknya rokok yang biasa dia beli gitu. Nah, mungkin dari jauh gitu ngelihatnya terus minta penjaga tokonya itu rokok yang itu gitu. Ternyata beda sebenarnya. Ya bisa jadi. Padahal ada bandrolnya itu tadi ya. Kadang ada yang nggak ada bandrolnya palsu atau malah nggak ada bandrolnya. Jadi memang pembeli dan penjual harus sama-sama teliti apa yang dijualnya. Soalnya waktu kita operasi pasar itu kan kita operasi ke penjual-penjual rokok ya. Jadi di situ nanti kita cek apakah para penjual di situ menjual rokok-rokoknya legal atau ilegal. Nah, sambil kita sosialisasi juga gitu. Ini juga termasuk ada gerakan gempur rokok ilegal ini seperti apa kampanye nih, gempur rokok ilegal. Rokok ilegal ini apakah kita jangan beli rokok ilegal atau kita gerakannya seperti apa gitu Mas? Jadi kami di Bea Cukai gitu secara nasional itu ada satu program besar gitu namanya gempur rokok ilegal. Jadi tagline-nya gitu. Nanti juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, itu provinsi, kota maupun kabupaten. Tadi disampaikan bentuk kegiatannya untuk penegakan hukum bisa jadi operasi bersama gitu atau pengumpulan informasi. Tapi ada juga kegiatan yang lain Mas Beni. Itu ada sosialisasi. Ini salah satunya kegiatan pada pagi hari ini dari kota Yogyakarta gitu, dari Pemkot Yogyakarta. Bersinergi dengan kami melalui Sonora mengedukasi masyarakat melalui mungkin virtual atau memang ini masyarakat yang datang di Car Free Day, kami sosialisasikan terkait cukai, terkait DBH-CHT, terkait rokok yang legal dan ilegal seperti apa itu melalui sosialisasi. Kemudian juga sebenarnya ada kegiatan lain, kita membangun industri hasil tembakau juga melalui KIHT juga. Itu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya yang memiliki lahan gitu ya. Itu secara umum programnya di gempur rokok ilegal. Bagaimana mekanismenya melalui edukasi dulu. Pastinya diedukasi. Ketika masyarakat sudah paham, kalau ada yang masih nakal nih gitu kan, kita berantas. Tapi kalau ada yang sudah mulai, aku kok pengen yang resmi gitu, kita fasilitasi. KIHT itu tadi. Jadi ada berbagai macam solusi lah gitu, atau cara dan alternatifnya. Gitu Mas Beni. Kalau sanksinya untuk yang tentu saja produsen ya, ketika dia menggunakan cukai ilegal atau tanpa cukai, tanpa bandrol sama sekali, ini seperti apa nih Mas Mbak? Jadi kalau dia baik penjual maupun pembeli yang mengkonsumsi, menyerahkan, menyediakan untuk dijual rokok-rokok ilegal ini, nanti dia ada sanksi pidana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun penjara, dan dendanya denda bisa jadi 2 kali nilai cukai, 2 kali nilai cukai sampai 10 kali nilai cukai. Wah, jadi cukup tinggi juga ya tadi. Nilai cukainya sudah tinggi, ini denda. Misalnya nyelewengin berapa ratus juta dikalikan 2 sampai dengan 10 kali bisa. Bisa juga ya. Tapi lebih jerah lagi kalau ada yang pidananya itu Mas Beni. Ada pidana ini. Yang berapa kali 2 tahun nilai penjara gitu sampai 5 tahun. Jadi ya kami harapkan sih tidak sampai ke situ gitu. Ya masyarakat gitu ya. Sudah teredukasi, harapannya berusahalah yang legal. Membelilah yang legal. Membeli yang legal, berusaha yang legal. Betul. Karena dikonsumsinya juga lebih aman yang legal. Betul. Jadi biar semua mendapatkan berkah karena barang yang kita beli legal semua. Produsennya pun secara legal, bayar cukainya juga legal. Dan tentu mendukung pendapatan negara juga. Kembali ke situ. Nah, nanti ujung-ujungnya juga DBH-CHT lagi. Balik lagi ke ini ya. Jadi daerah juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin perlu disampaikan juga ya untuk DBH-CHT selain untuk program sosialisasi ke masyarakat gitu ya terkait rokok legal dan ilegal, itu sebenarnya ada terkait yang lain Pak Mas Beni. Yang pertama terkait kesehatan gitu ya. Punya komposisi 40% dari DBH-CHT itu tadi. Digunakan untuk kesehatan bisa untuk fasilitas kesehatan, untuk menunjang layanan kesehatan di daerah tersebut.
terutama untuk ini pemulihan pasca COVID gitu ya. Itu banyak dari program-program pemerintah yang mendukung untuk vaksin gitu, booster dan sebagainya, itu dananya salah satunya dari situ. Salah satunya mendukung dari dana ini ya. BPJS juga bisa. 40% dari DBHCHT. 40% dari seluruh DBHCHT. Kedua, untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Itu proporsinya 50%. 50%. 40% kesehatan, 50% kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ada berbagai program tentunya yang sudah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kota daerah gitu ya. Antara lain beberapanya itu ya untuk pelatihan para pelaku usaha yang bergerak di pertembakauan gitu, mulai dari petani tembakonya, bagaimana dia mencari bibit yang berkualitas, merawatnya hingga menghasilkan tembakau yang berkualitas, kemudian di industrinya juga bagaimana buruhnya itu diberikan pelatihan dan sebagainya hingga akhirnya menjadi industri yang berdaya saing. Itu ada BLT juga dan sebagainya. Jadi sebenarnya kembalinya ke masyarakat. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Nah, yang 10% baru penegakan hukum. Penegakan hukum. Iya, proporsi kita tadi itu sebenarnya cuma 10% Mas Benny. 10% ya. Nah, jadi masyarakat juga dengan bayar cukai ilegal ini, jadi sebenarnya kembali ke masyarakat juga tadi untuk kesehatan, untuk kesejahteraan. Jadi harap waspada ini. Nah, Mas, sebenarnya ciri-ciri yang legal ini seperti apa? Tadi sudah diungkapkan ada yang burem. Nah, pimpinannya. Lah kalau yang legal supaya kita nggak salah beli nih, itu seperti apa? Tadi ada hologramnya, kalau yang asli ada hologramnya, terus hurufnya tercetak atau peruntukannya SKT, SKM. Kita masyarakat awam sebenarnya bisa paham nggak sih, Mas? Mungkin kalau yang legal tadi kan sudah dijelaskan kalau dengan Mbak Hafni gitu ya, yang ilegal seperti apa gitu. Tentunya yang legal pertama rokok itu atau hasil tembakau itu ada pita cukainya. Kemudian setelah ternyata ada nih, dipastikan pita cukainya itu cetakannya jelas, terus ada hologramnya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu masyarakat punya UV gitu kan, coba iseng-iseng di senteri gitu ya pakai UV itu, pasti mirip kayak uang, Mas Benny. Ada hologramnya, ada warna-warninya dan sebagainya. Di ini ya cukainya itu ya? Iya, di cukainya, di bandrolnya gitu. Ketika ada itu, berarti kemungkinan besar asli. Dicek lagi, ini bekas atau baru gitu ya. Ketika kelihatan tempelannya bagus, baru itu berarti aman. Aman ya? Aman. Termasuk lihat juga personalisasi dan peruntukannya tadi. Kalau SKM ya SKM, terus pabrik A ya untuk pabrik A dan sebagainya. Gitu. Tapi biasanya memang para perokok itu nggak ngelihat itu, Mas. Nah itu justru itu karena yang penting kan ya udah beli selesai buka rokoknya 12 ya isi 12 gitu kan nggak rugi. Tidak melihat cukainya jadi, itu ya. Semoga nanti kedepannya gitu para perokok mulai aware nih terkait bandrol tadi, pita cukai itu tadi. Ya minimal iseng-iseng lihat lah gitu ya. Minimal sama rokoknya sendiri gitu ya. Sama rokoknya sendiri. Rokok favoritnya sendiri aja. Paham ya? Oh ya. Jadi kita yang sebagai end user, sebagai pembeli ini juga nyaman karena saya beli barang legal. Nah, jadi jangan khawatir sahabat Sonora dan juga smart listener. Nah, terkait dana bagi hasil nih, apalagi yang mau disampaikan ini, Mas? Ya intinya tadi disampaikan di awal. Sudah dikembalikan ke pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah yang mengelola, dari masyarakat kembali ke masyarakat melalui kesehatan, kesejahteraan masyarakat, terus terkait 10%-nya dari kita penegakan hukum, ada iklan lewat ya, itu masyarakat mulai aware nih, apalagi para perokok gitu ya. Kalau saya merokok sebenarnya ada komposisi yang akan dikembalikan ke kami lagi, gitu, ke masyarakat lagi gitu. Dan mulai aware kalau bisa nyari yang legal tadi. Yang legal. Yang tadi. Ya. Jadi biar penerimaan negara bertambah, kembali ke masyarakat atau ke daerah, pembangunan daerah juga merata dan otomatis kita juga merasakan dampaknya adanya DBHCHT itu tadi. Itu dia. Mbak Afni, tambahan ini seputar DBHCHT ini, Pak. Ya, mungkin mengingatkan kembali aja pada masyarakat yang mengkonsumsi rokok, kalau menemukan rokok ilegal jangan takut untuk lapor ke kami. Ya, bisa menghubungi kami lewat Instagram Bea Cukai Yogyakarta di 08112831 051 atau Instagram kami di @beacukaiyogyakarta. Itu pasti nanti kami rahasiakan identitasnya. Identitas pelapor ini ya. Nggak usah takut gitu ya, Mbak Afni ya. Nggak usah takut.
Betul. Hanya ini penting banget memang untuk kampanye gempur rokok ilegal kita. Gempur rokok ilegal itu penting, dan ini semua kesadaran kita semua sebenarnya. Tadi pemerintah ataupun dari Bea Cukai Yogyakarta penegakan hukum ini seperti apa, tapi kalau masyarakatnya belum sadar ya nggak mau lapor ya, atau terus membiarkan. Nah ini mungkin soalnya kalau kami sendiri gitu tidak cukup banyak Bea Cukai untuk mengawasi satu Indonesia. Betul. Ini. Kalau di Yogyakarta sendiri cukup tinggi nggak sih Mas, yang tadi sudah ada ungkap kasus, apakah ini masih cukup tinggi juga? Sebenarnya tadi disampaikan Mbak Afni juga paling banyak informasi dari masyarakat Mas Benny. Jadi kalau dari kita sendiri operasi pasar, pengumpulan informasi, ya karena dari kami juga ada keterbatasan SDM gitu ya, dan tidak hanya melulu terkait cukai gitu, kita juga mengawasi bandara YIA yang kemarin baru buka itu, internasional itu, sebagian personel kami ke situ, jadi kami sadar kalau kita secara kekuatan terbatas, butuh peran serta dari masyarakatnya yang paling utama. Dan itu memang sudah terbukti di beberapa kasus sebelumnya, beberapa tangkapan kami memang dari informasi masyarakat. Dari masyarakat ya. Wah, modusnya online itu, Mas Benny. Berarti masyarakat juga sudah sadar nih. Iya, sebenarnya beberapa sebagian besar memang sudah sadar. Sudah sadar ya, ini kok barang-barang ini kok agak mencurigakan, terus lapor dulu informasi ya, memberikan informasi. Nggak usah takut, karena pelapor atau pemberi informasi ini dijamin kerahasiaannya. Dan tentu kita sebagai warga masyarakat juga harus sadar bahwa cukai itu harus legal, resmi. Jangan cukai palsu atau bandrol palsu, bandrol dipakai ulang tadi tidak sesuai keperuntukannya. Ya pokoknya kita harus gayung bersambut gempur rokok ilegal. Ya, gempur rokok ilegal. Nah, kalau ini gempur rokok ilegal. Ada jargonnya. Oh, gimana? Ada tangannya gini ya. Tangan kanan mengepal. Tangan mengepal. Gempur rokok ilegal. Oh, oke, kita ngomong bareng-bareng. 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal. Nah, gayeng nih ya. Gayeng gempur rokok ilegal, karena semuanya tadi manfaatnya juga untuk kita semua. Iya, betul. Saya pendapatan negara, ya itu tadi balik lagi ke masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, untuk dana-dana lain gitu, dan juga semuanya kembali ke kita semua. Jadi terima kasih warga masyarakat yang juga sudah ikut berperan serta dengan membeli rokok yang resmi atau rokok yang legal. Ya, pokoknya cukai itu harus legal. Tadi sudah dijelaskan juga ada etil alkohol, tapi khusus kita membahas ini yang hasil tembakau. Ya, itu tadi. Di segmen berikutnya mungkin Mas. Nanti yang masalah alkohol nanti lah ya Mas. Lain waktu ya. Ini kita bahas dulu ya hasil tembakau. Oke, closing statement dari Mas Bimo dulu, baru Mbak Afni. Silakan Mas Bimo. Baik, dari saya gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Sonora, terutama juga dari pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan bagi kami Bea Cukai Yogyakarta untuk hadir di sini, mensosialisasikan terkait cukai itu apa, DBH CHT itu apa, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu seperti apa, terus rokok yang legal itu seperti apa, yang ilegal seperti apa. Harapannya tadi kami sampaikan, mari kita berantas yang ilegal ya, gempur rokok ilegal gitu. Kalau ketemu di pasaran, Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu gitu. Sampaikan ke kami, insya Allah identitas dirahasiakan, partisipasi, kontribusi masyarakat lebih utama. Betul. Karena tadi kami sampaikan, kami terbatas dalam banyak hal gitu. Kalau dari masyarakat, pasti akan kembali ke masyarakat gitu Mas Ben. Jadi butuh partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Itu dari kami. Mbak Afni mungkin mau menambahkan. Mbak Afni. Ya, saya sedikit aja, 3 kata aja. Legal itu nyaman. Nah, itu sebuah kesimpulannya. Legal itu aman. Jadi, nyaman. Ya nyaman dan aman. Aman dan nyaman ya. PW lah gitu ya. PW. Jadi apa-apa kalau sudah legal itu ya nggak deg-degan. Iya. Buat hati nyaman, kesehatan nyaman. Kesehatan nyaman. Nah, barokah. Nah, itu dia yang lebih penting juga. Jadi, jangan membeli produk ilegal. Pastikan barang-barang yang Anda beli itu adalah legal, cukainya juga atau bahasa awamnya bandrolnya itu juga harus dipastikan legal. Karena kita semua turut mendukung dalam program pembangunan negara dengan Anda membayar cukai ini. Gitu. Baik, Mas Bimo, matur nuwun informasinya. Ini sangat bermanfaat. Kita semua akhirnya jadi sadar bahwa masih ada bandrol-bandrol yang dalam tanda kutip ilegal. Nah, Mbak Afni juga matur nuwun. Sami-sami, ini Mas. pokoknya dengan sukses dengan
gempur rokok ilegal. Amin. Itu dia. Baik, sahabat Sonora, smart listener, dan juga para pengunjung Tandang Jogja Kreatif. Demikian tadi perbincangan kami di Dialog Kreatif bersama pemerintah Kota Yogyakarta untuk edisi hari Minggu 15 Mei 2022 langsung dari penggal Jalan Ibda Tut Harsono. Kita membahas mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau bersama narasumber fungsional PBC, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Bea Cukai Yogyakarta, Mas Bimo Adi Saputro, dan juga pelaksana pemeriksa Bea Cukai Yogyakarta, Mbak Nur Hafni. Demikian dari Jogja Kreatif, Dialog Kreatif, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta hari Minggu 15 Mei 2022. Kita kembali ke studio. Terima kasih rekan Beni untuk perbincangan di kesempatan pagi ini. Demikian sahabat Sonora dan Smart Listener, perbincangan hari ini di Dialog Jogja Kreatif dengan tema dana bagi hasil cukai hasil tembakau persembahan pemerintah Kota Yogyakarta hari ini Minggu 15 Mei 2022 bersama dengan fungsional PBC ahli pertama Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Mas Bimo Adi Saputro, dan juga pelaksana pemeriksa Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Mbak Nur Hafni. Langsung dari Car Free Day Tandang Jogja Kreatif di Jalan Ibda Tut Harsono. Mas Beni, halo. Ya baik, terima kasih sahabat Sonora, Smart Listener, dan semua pengunjung Tandang Jogja Kreatif. Masih dari Tandang Jogja Kreatif, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta hari Minggu 15 Mei 2022. Ini kali ini Jogja Kreatif Car Free Day-nya dari penggal Jalan Ibda Tut Harsono, masih di area pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, bersama kami sudah hadir Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Heru Purwadi. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, toh. Sehat semuanya. Ini apalagi semua masyarakat juga bisa hadir di Jogja Kreatif, Tandang Jogja Kreatif ini juga ya. Bersama kami juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Wahyu Hidratmoko. Selamat pagi juga, Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita semua bergembira di pagi hari ini. Cuaca cukup terik ini, Mas. Jadi kita Nah, saya ke Pak Wahyu dulu nih. Konsep dari Tandang Jogja Kreatif yang edisi hari Minggu 15 Mei 2022 ini seperti apa nih, Pak Wahyu? Karena beberapa waktu lalu kita di Jalan Sudirman, nah sekarang pindah ke Jalan Ibda Tut Harsono, Pak Wahyu. Baik, Mas Beni. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Wali, lagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta hadir sebagai pembina kepariwisataan di Kota Yogyakarta dengan 4 tangan. Salah satu tangannya adalah pembinaan dan pengawasan industri pariwisata. Melalui event Tandang Jogja Kreatif ini, teman-teman dari bidang industri pariwisata mencoba mengangkat potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman usaha jasa pariwisata. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pembinaan, kami itu memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif dan 13 usaha jasa pariwisata. Jadi ada 30 jenis yang harus kita bina. Nah, kita memiliki momentum yaitu Tandang Jogja Kreatif yang kami selenggarakan salah satunya hari ini adalah untuk mencoba mengangkat potensi yang dimiliki oleh teman-teman usaha jasa pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif agar mereka memiliki sarana untuk bisa mempromosikan produknya. Dan kita mencoba memilih ajang Car Free Day atau Car Free Net sebagai bentuk upaya bahwa sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan yang diminati oleh masyarakat dalam bentuk di penggal-penggal jalan umum. Nah, kita mencoba memilih ini. Sudah 2 kali dilaksanakan, Mas Beni, dan akan terus kita laksanakan. Tentunya yang selalu saya ingatkan adalah pesan dari Bapak Wakil Wali Kota selaku Ketua Harian Satgas COVID. Alhamdulillah tingkat COVID di Kota Yogyakarta benar-benar landai dan sangat terkendali. Tentunya tidak terlepas dari upaya kita dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tingkat vaksinasi yang sudah sedemikian tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jangan pernah lengah, jangan pernah abai terhadap itu, karena itu adalah game changer yang mengubah posisi sehingga kita benar-benar sangat kondusif seperti ini. Alhamdulillah. Jadi karena yang positif sudah
turun sehingga beberapa acara juga bisa digelar juga Mas, ya. Luar biasa. Nah, itu luar biasa. Tapi itu semua kerja keras warga masyarakat dan tentu juga peran serta dari pemerintah Kota Yogyakarta. Ini luar biasa. Vaksinasi sudah di mana-mana, booster di mana-mana. Nah, pripun niki Pak Wawali terkait dengan ya kita luar biasa sekali perjuangan sebagai Satgas juga ini akhirnya bisa turun angkanya. Ini juga vaksinasi di mana-mana seperti itu, Pak. Dan tentu industri pariwisata ya perlahan sudah mulai recovery juga. Ini sudah, apalagi kita long weekend Pak, dari kemarin libur Lebaran, ini juga hari Minggu ini juga long weekend. Monggo Pak Heru. Jadi yang sejak awal kan kita harus menyadari strategi pertama adalah menguatkan game changer. Sejak awal kita ketika menghadapi pandemi itu memang game changernya adalah vaksinasi. Makanya kami gencarkan sedemikian rupa supaya kita bisa betul-betul mengubah dari tekanan virus menjadi kita bisa menekan virus untuk keluar dari kota Jogja, kan gitu. Nah makanya dengan 257% jumlah vaksinasi yang sudah kita kerjakan, bahkan boosternya sudah 82%, saya kira ini kan sudah memberikan kekebalan pada komunal. Nah ini adalah modal pertama untuk kita bisa bangkit. Nah seiring dengan kekebalan masyarakat yang semakin meningkat, maka kasusnya otomatis turun. Nah, tetapi kita harus juga membangun upaya optimis dari masyarakat agar pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, pemulihan kesehatan betul-betul bisa maksimal. Makanya di masa-masa sekarang ini, ketika habis Lebaran ini, kita betul-betul mempersiapkan diri agar masyarakat juga menata juga bagaimana agar pemulihan atau kondisi yang sudah agak kondusif ini betul-betul kita bisa maksimalkan. Satu, maksimalkan semua kegiatannya, dari kegiatan promosi, kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, meningkatkan transaksi, tapi juga harus dibarengi dengan kegiatan protokol kesehatan supaya nanti game changernya itu tidak melemah kan gitu. Kalau game changernya melemah nanti kita akan kembali tertekan oleh virus kan gitu. Nah oleh karena itu event-event seperti Tandang Jogja Kreatif ini adalah bagian dari kita menata masyarakat dari strategi promosinya, strategi produksinya, strategi pemasarannya supaya masyarakat juga mulai menata diri bahwa libur Lebaran kemarin sudah memberikan tanda-tanda yang luar biasa, yang moga-moga dalam seminggu ke depan, kalau seminggu ke depan tidak ada lonjakan kasus, insya Allah ini memang kita betul-betul sudah kekebalan komunal yang cukup kuat. Gitu. Betul. Yang penting kesadaran kita, jangan lengah terhadap protokol kesehatan, Pak. Kayaknya wah sudah bebas nih, kita boleh ngapain, kita boleh piknik, boleh berdagang, boleh semua. Karena selama masih ada virus itu masih ada bahaya. Jadi kalau virus belum betul-betul hilang, itu tetap ada bahaya. Kalau virus masih mengancam jiwa orang, itu masih bahaya. Kalau virus sudah seperti flu, nah itu mungkin sudah beda lagi. Artinya sudah tidak ada akibat orang masuk rumah sakit, tidak ada akibat orang meninggal karena virus. Nah itu mungkin sudah kita anggap selesai. Itu ya. Baik. Ini dah Pak Wahyu, program-program dinas pariwisata yang lain Pak juga terutama tentang mendukung pemulihan ekonomi juga. Ini apa saja nih Pak di tahun ini Pak Wahyu? Baik Mas Beni, jadi Pak Wawali sudah instruksi kepada kita semua OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus melaksanakan upaya-upaya yang berujung pada pemulihan ekonomi. Seperti kegiatan seperti ini diizinkan oleh beliau untuk dilaksanakan secara lebih terbuka lagi, mengingat level kita juga sudah memasuki level 2 sampai tanggal 23 Mei besok. Nanti malam juga akan ada yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari Dinas Kebudayaan di jantungnya Kota Yogyakarta di Malioboro. Pak Wawali juga akan hadir di sana, dan tentunya kita berpesan agar masyarakat bisa menyaksikan ini secara langsung, tapi dengan protokol kesehatan. Pesan Pak Wawali jelas kepada kita semua, game changernya adalah vaksinasi, didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Nggak boleh lengah dan nggak boleh abe. Biar pandemi ini sifatnya berubah menjadi endemi dan kita bisa lebih bergerak leluasa. Sepanjang itu belum berubah menjadi endemi, komando kita masih harus menggunakan masker. Masker harus tetap kita pakai selama itu menjadi penghalang antara kita dengan paparan virus corona menikah, Mas Beni. Dan setelah ini nanti kami juga akan menyelenggarakan masih dalam rangkaian HUT Kota Yogyakarta sebuah event wisata yang sangat menarik. Dulu yang namanya pawai itu selalu digelar di mana Mas? Di jalan protokol ya. Nah besok itu kita akan menggelar di sungai. Di sungai malah. Di sungai. Jadi luar biasa hebat ini ide teman-teman saya ini, sehingga menyelenggarakan sebuah pawai Jogja alegoris, Jogja harmoni alegoris
di sungai. Di sungai mana kita tunggu, karena kita sedang mempersiapkan sebuah event yang benar-benar nyaman untuk disaksikan, tapi aman untuk diselenggarakan. Nah, sehingga bisa menjadi penguat sinyal kepada dunia luar bahwa Kota Yogyakarta siap untuk dikunjungi, berwisata secara aman, sehat, dan nyaman. Kurang lebih demikian, Mas Beni. Baik, ya. Nah, Pak Heru, ini terkait dengan perkembangan yang luar biasa, kemajuan Kota Yogyakarta dari beberapa tahun yang lalu, walaupun kita sempat down saat pandemi, tapi sudah mulai recovery. Nah, apa nih Pak, hal yang paling mengesankan bagi Pak Heru ketika dari masa-masa sebelum pandemi sampai sekarang kita mulai recovery? Jadi yang harus kita sadari adalah orang Jogja itu orang yang siap, orang yang manut, orang yang kreatif. Ya. Jadi kunci pertama adalah kalau kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka dan kemudian kita bisa mengelola mereka, maka tinggal kreativitas kita mengarahkan agar potensi yang ada sudah berkembang ini itu bisa maksimal. Ya. Jadi karena Jogja itu sudah begitu kayanya potensi sumber daya manusianya, sehingga kita ajak kemanapun bisa. Bisa ya. Dari keterampilan apapun, keahlian apapun, dari seni, budaya sampai teknologi ada semuanya. Nah oleh karena itu memang yang penting adalah mengajak mereka bareng-bareng bekerja untuk menuju tempat sesuatu. Karena ini adalah impian bersama. Ya. Impian bersama bagaimana menjadikan Kota Jogja ini menjadi potensinya menjadi lebih meningkat berlipat-lipat. Kalau hanya meningkat biasa kan, ya itu biasa. Karena aja. Masyarakat pun tanpa pemerintah pun pasti juga bisa improve, meningkatkan. Ya. Tapi posisi pemerintah harus meningkatkan berlipat-lipat untuk potensi itu. Untuk potensi itu. Nah, jejaring dan segala macam itu adalah tugas pemerintah supaya jejaring itu juga semakin kuat dan ditabalkan atau menjadi sebagai semakin kuat untuk jejaringnya menjadi kuat. Karena apapun potensi yang kita miliki kalau kita nggak punya jejaring ya nanti nggak bisa kuat berkembang. Betul. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Tetap masyarakat tetap tangguh. Ini industri kreatif terus bertumbuh, Pak Wahyu ya. Semua. Tangguh, tanggon, tumbuh. Nah, ini tentu semua. Sekarang yang tahun ini sulih, pulih, luweh. Sulih, pulih, luweh. Nah, itu dia temanya berbeda tiap tahun. Tentu semua kebersamaan antara warga masyarakat, tentu dukungan dari pemerintah Kota Yogyakarta, tentu semua untuk kebaikan kita, semua kesejahteraan kita, semua perkembangannya juga kita rasakan bersama. Baik. Pak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Heri Purwadi, matur nuwun sudah memimpin kami selama ini. Terima kasih. Sama-sama. Sudah berkarya luar biasa, hampir 24 jam mikir Kota Yogyakarta. Ini Pak Heru kemana, tapi untuk konferensi. Sekali lagi Pak, terima kasih untuk peran sertanya, untuk kinerjanya, karya nyatanya untuk Kota Yogyakarta. Sukses terus untuk Pak Heri Purwadi, sehat selalu. Pak Wahyu juga sehat terus. Amin. Program-program pintar masih banyak sekali. Baik. Sahabat saudara, smart listener, juga pengunjung tanggap Jogja Kreatif ini, demikian persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Hadir juga talk show bersama kami di pagi hari ini Wakil Wali Kota Yogyakarta Pak Heri Purwadi, juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pak Wahyu Hendratmoko. Dan demikian secara langsung kami dari Car Free Day Jogja Kreatif edisi hari Minggu 15 Mei 2022. Kita kembali ke studio. Terima kasih rekan Beni untuk perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Demikian sahabat Sonora dan Smart Listener, perbincangan hari ini Minggu 15 Mei 2022, Car Free Day Tandang Jogja Kreatif bertema Temu Kanca Tandang, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta yang berlokasi di area pintu timur Balai Kota Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono. Terima kasih perhatiannya sahabat Sonora dan Smart Listener, selamat beraktivitas kembali.